berada atau siapapun itu yang menyaksikan tayangan ini, kita ketemu lagi di ibadah Usinda pada bulan Juni ini. Nggak terasa ya, oma, opa, om, tante, 1 bulan nggak ketemu, sekarang ketemu lagi, kemurahan Tuhan semata itu ya. Opa, oma, saat ini kondisi situasinya lagi cukup meresahkan mungkin ya dengan berita-berita yang ada. Tapi opa, oma, om, tante semua, siapapun yang menyaksikan tayangan ini nggak perlu terlalu cemas, khawatir, takut yang berlebihan ya. Karena semuanya itu akan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera, bahkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Tetap tenang, berharap, dan berserah penuh kepada Tuhan. Baik opa oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah Usinda pada hari ini, kita satukan hati semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah usai dalam hidup kami. Kami boleh menikmati itu Tuhan sampai detik hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh menikmati hidup yang Kau percayakan pada kami. Terlebih Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah dalam ibadah Usinda pada bulan Juni ini. Kami mengucap syukur untuk itu semua Bapa. Kiranya ibadah pada hari ini yang kami langsungkan tidak berlalu begitu saja, dan kehadiran kami siapapun di tempat masing-masing kami menyaksikan tayangan ini, kehadiran kami tidak sia-sia, tetapi kami sungguh beroleh berkat rohani yang daripadamu melalui ibadah ini, melalui doa, pujian yang kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang sebentar kami akan baca, dengar, dan renungkan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami yang melayani juga Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik oma, opa, om, tante semua, siapapun yang menyaksikan tayangan ini siap memuji Tuhan. Kita siap bersukacita ya. Kita siap melakukan satu pujian, memasuki gerbangnya. Tapi sebelum memuji Tuhan, nggak lupa saya mengucapkan terima kasih dulu kepada semua rekan-rekan pelayanan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kali ini saya ditemani oleh Singer, Yeni, dan Grace. Juga sebentar terima kasih kepada Ibu Rina Sofiana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Kowewe yang sudah membuat musik bagi kami hari ini. Kalau Kowewe menyaksikan tayangan ini, terima kasih Kowewe. Tuhan berkati pelayanannya. Juga untuk Ko Johan yang setia melayani dalam mengambil gambar, video untuk rekaman setiap ibadah Usinda. Juga Ko Tommy, dan tak lupa kepada Semulani yang selalu setia menyiapkan segala sesuatu kalau kita mau rekaman ibadah Usinda. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Baik opa oma, kita mulai dengan pujian memasuki gerbangnya. Ayo opa oma, yang bisa berdiri ya opa oma ya. Yang tidak kuat duduk aja nggak apa-apa. Memasuki gerbangnya dengan kami bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hanya berkenan, bersekas kau hilangkan dulu. Ya hilangkan dulu, ya hilangkan dulu, oh ya hilangkan dulu. Bersekas kau hilangkan dulu, oh ya hilangkan dulu, oh ya hilangkan dulu. Bersekas kau hilangkan dulu. Lagi ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Baik Opa, Oma, Om Tante semuanya, setelah memuji Tuhan, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan kita untuk sebentar kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rina Sofiana. Mari kita naikkan satu pujian, Beriku Hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih memiliki hak istimewa dari Tuhan Yesus untuk boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus membantu setiap kami supaya kami boleh berkonsentrasi, boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti, terutama kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biar Tuhan Yesus lewat Roh Kudus terluasa bekerja, menjamah setiap oma opa yang ada di rumah, memberi sukacita, memberi damai sejahtera, memberi keceriaan, memberi semangat, dan memberi sekali lagi keinginan, ke-excitedan akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepada Engkau. Amin.
Shalom Om Tante, shalom saudara semua. Bersyukur kalau hari ini masih bisa diberikan ibadah online dan kita masih boleh bisa menikmatinya. Di tengah hiruk-pikuk pandemi COVID-19 ini, masing-masing mungkin merasa dihantui oleh ketakutan. Tapi ingat bahwa di Mazmur 34 ayat 20, firman Tuhan menegaskan, kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, ingat bahwa Tuhan berdaulat atas kita, kita terus dilindungi olehnya. Tapi selain dilindungi oleh Tuhan, kita juga diberi hikmat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ya, makan makanan yang sehat, diam dulu di rumah selama pandemi ini. Oke, Oma Opa, sebelum masuk kepada perenungan, saya ada pertanyaan buat Oma Opa nanti terkait dengan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Pertanyaannya begini ya, ini pertanyaan menantu vs mertua. Pertanyaannya kepada para menantu. Pertama ini pertanyaan ditujukan kepada para menantu. Para menantu, kapan kau datang terakhir menolong mertuamu? Ya, kapan terakhir kamu datang kepada mertua dan menolong dia? Jawab sendiri ya. Kapan terakhir? Lalu pertanyaan kedua untuk para menantu, kapan kau datang terakhir membawa makanan buat mertuamu? Jawab sendiri. Yang ketiga, kapan kau berterima kasih kepada mertuamu? Itu pertanyaan buat para menantu. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua ini ditujukan untuk para mertua. Para mertua, kapan sih terakhir kau datang menasehati dengan kasih kepada mertuamu? Ya, datang menasehati dengan kasih kepada mertua, kepada menantumu, karena ini pertanyaan kepada mertua. Kapan kau datang terakhir menasehati kasih kepada menantumu? Pertanyaan kedua, kapan terakhir kau datang, para mertua ya, datang kepada menantumu memberi semangat, memberi kata-kata peneguhan? Itu pertanyaan kedua. Kapan? Pertanyaan ketiga, para mertua, kapan sih para mertua terakhir berterima kasih kepada menantumu? Nah, itu tolong dijawab secara pribadi ya. Oke, terkait dengan perenungan ini kita mau belajar bagaimana kehidupan dari Naomi seorang mertua dan Ruth seorang menantu. Ya, kita hari ini dalam bulan keluarga belajar tentang keteladanan dari hidup Ruth. Apa sih yang kita tahu dari kehidupan Ruth? Ya, di Ruth itu terdiri dari 4 pasal. Pasal pertama menceritakan bagaimana Elimelech, Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion pindah dari Bethlehem ke tanah Moab. Lalu di tanah Moab kesukaran mulai terjadi. Pada waktu keluarga ini pindah dari Bethlehem ke tanah Moab, karena di Bethlehem pada saat itu mengalami yang namanya kelaparan, dan keluarga ini pindah menetap untuk sementara di tanah Moab. Begitu ya. Lalu kesukaran pertama terjadi ketika Elimelech meninggal. Dan 10 tahun kemudian kedua anaknya pun Mahlon dan Kilion meninggal. Mereka meninggalkan 3 janda di sana ya, ada Naomi, ada Ruth dan Orpa. Lalu saudara, latar belakang dari kitab Ruth ini juga pada saat itu ada dalam kitab itu zamannya hakim-hakim ya. Zaman hakim-hakim ini di Israel itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan setiap orang berbuat benar menurut pandangannya sendiri. Gimana tuh kalau menurut benar? Yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukan pandangan firman Tuhan, bukan pandangan Allah, bukan pandangan Tuhan, tapi pandangannya sendiri. Pasti kacau balau ya. Israel juga pada zaman hakim ini hidup dalam ketidaktaatan, kemurtatan dan ketidaksetiaan kepada Allah. Namun
di tengah hal seperti itu kita masih bisa melihat satu keluarga, sebuah keluarga saleh, penuh kasih, taat dan setia yang tinggal di Moab dan akan pindah kembali ke Bethlehem di tanah Yehuda. Ini adalah keluarga daripada Naomi dan Ruth yang tinggal pada saat itu. Ya, kita lihat lagi teladan dalam hidup Ruth. Ketika ditinggal suami pasti mengalami namanya duka cita. Ya, yang mengalami duka cita di sini bukan hanya Ruth tapi juga Naomi dan Orpa. Lalu waktu itu Ruth hanya punya satu tujuan atas hidupnya, yaitu setia merawat orang mertuanya, ya, yang pada saat itu jadi mertuanya. Kemanapun dan dimanapun dia berada, jadi Ruth setia mengikuti Naomi. Memang Ruth adalah orang Moab yang nggak tahu, yang kita tahu bahwa semua keturunan Moab itu nggak percaya sama Tuhan, ya. Tapi satu-satunya keinginan Ruth dalam hidup setelah kehilangan suaminya adalah menjadi berguna. Mama, opa, saudara semua, keinginan Ruth satu-satunya menjadi berguna. Bagaimana dengan kita, ya? Karena itu kita bisa melihat bagaimana sosok Ruth dipandang menjadi salah satu wanita yang paling begitu diteladani di sepanjang kisah Alkitab. Saudara, ada banyak karakter daripada Ruth yang baik, tapi kita mau belajar 5 karakter Ruth yang baik ini, ya, yang pantas kita teladani. Dikatakan di situ di Ruth itu, kalau kita lihat di Ruth 1 ayat 16 dikatakan, janganlah desak aku, janganlah desak Ruth, meninggalkan engkau, meninggalkan Naomi, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Naomi, ya. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, budaya, ya, kalau budaya, kalau misalnya seorang menantu ditinggal oleh suaminya, pasti ini mertua itu mengembalikan begitu, ya, apalagi ini tanpa punya anak, mengembalikan menantunya ini kepada orang tuanya, kepada bangsanya dalam hal ini. Ya, Naomi ini minta Ruth tadi kembali kepada bangsanya. Namun Ruth mendesak Naomi untuk boleh mengikutinya kembali ke tanah Yehuda di Bethlehem. Ya, saudara, nilai dari seorang itu ditentukan, salah satu nilai dari seorang itu ditentukan oleh kesetiaannya. Kesetiaannya, ya. Kalau saja terbukti dari Ruth yang setia kepada suaminya semasa masih hidup, namun dia juga setia ketika suaminya meninggal dan dia mau merawat mertuanya. Ada kesetiaan di situ, ya. Kesetiaan menjadi hal yang utama dalam kehidupan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan oma opa, dengan saudara? Apakah ada masih kesetiaan? Lalu hal yang kedua, kita belajar dari tokoh Ruth ini juga dia seorang pekerja keras, ya. Di Ruth 2 ayat 2b dikatakan, biarkanlah, katanya, biarkanlah Ruth ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Memungut bulir-bulir jelai. Ini menunjukkan bahwa ia itu punya inisiatif, ia mau bekerja tanpa diminta atau disuruh oleh mertuanya, oleh Naomi, tetapi dia sendiri mau bekerja. Ia menunjukkan bahwa Ruth itu orangnya rajin, mau bekerja. Lalu di Ruth 2 ayat 7b juga dikatakan sekali lagi, begitulah ia datang dan terus sibuk. Jadi dia datang ke ladangnya punya Boas kebetulan, ya. Dia sibuk dari pagi sampai sekarang tuh sampai sore begitu, dan tidak sedetik pun, seketika pun ia tidak berhenti. Jadi dia nggak ada berhentinya. Dia terus bekerja. Ya, dia bekerja nggak pernah nggak santai, tapi ataupun bermalas-malasan. Dia punya inisiatif, dia punya semangat kerja yang luar biasa. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau bekerja keras, mengisi waktu-waktu yang Tuhan beri ini, atau kita mau bermalas-malasan? Pilihan ada pada setiap kita. Lalu, karakter ketiga yang kita boleh pelajari daripada Ruth adalah dia itu memiliki sopan santun. Sopan santun itu jangan kira hal yang remeh, ya. Sopan santun atau etika itu
adalah suatu perilaku baik di dalam tatanan kehidupan. Ya, Ruth tahu mana yang benar. Ia memiliki rasa hormat kepada orang-orang sekitarnya, entah itu yang tua, entah itu yang muda. Dia punya respect, dia hormat. Ya, dia juga tunduk pada orang yang di atasnya. Dia menghormati. Di Ruth 2 ayat 2 juga dikatakan itu Ruth minta izin kepada Naomi ketika dia mau memungut jelai-jelai. Dia sopan, dia minta izin, ya, memiliki sopan santun. Waktu Ruth mau memungut jelai-jelai di ladang Boas, Ruth pun minta izin kepada pengawas di ladang itu. Apakah bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya karakter kualitas yang baik seperti Ruth ini? Sopan santun. Jangan remehkan ya kesopanan. Apalagi menghadapi orang tua, gitu ya. Kalau enggak, ya apa yang kau tabur kau tuai, ya gitu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga masih memiliki kesopan santun? Lalu hal yang keempat yang kita pelajari dari karakter Ruth adalah dia itu tahan menderita. Ya, di Rut 1 dikatakan gitu, pada saat Naomi bersungut-sungut, pada saat Naomi datang ke tanah Bethlehem, orang itu bersorak-sorak, kau Naomi, gitu kan. Seorang terpandang pada saat itu ya. Waktu kembali dia juga diterima dengan baik. Tapi apa yang dikatakan Naomi pada saat itu ada di Rut 1:20. Rut 1 pasal 20:21, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ya, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini adalah satu sikap daripada Naomi yang saat itu bersungut-sungut. Saya nggak tahan menderita. Tapi apa yang dikerjakan Ruth? Dia terus menolong mertuanya ini, tidak bersungut-sungut. Dia mau setia tadi, dia mau bekerja keras, dia juga sopan. Ya. Bagaimana dengan setiap kita, oma opa? Apakah kita tahan menderita, kerjaannya bersungut-sungut, atau kita mau menerima dan melakukan bagian kita di waktu yang Tuhan sudah berikan ini? Jawabannya ada pada kita. Ya. Yang kelima, kita mau belajar dari karakter Ruth adalah karakter Ruth itu tahu berterima kasih. Ya, setelah Boas mengamati Ruth, dia kemudian mendekatinya, dia menunjukkan belas kasihan dan kebaikan kepadanya. Lalu apa yang dilakukan Ruth? Dengan sikap yang penuh terima kasih, Ruth datang kepada Boas. Dikatakan di Rut 2 ayat 10, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah engkau mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing. Saudara, ya, Boas begitu mengagumi sikap wanita ini. Dia tahu ya, Ruth itu punya kesetiaan. Ruth itu juga punya dedikasi kepada ibu mertuanya. Ya, dia mau merawat ibu mertuanya. Ya, kita udah belajar, kita mau review 5 sikap karakter dari Ruth itu. Ruth adalah wanita yang mau setia. Ya, mau setia. Ruth juga memilih untuk mau menjadi pekerja keras. Ruth juga mau bersikap sopan, memiliki etika. Ruth juga tahan menderita. Ruth juga tahu berterima kasih. Bagaimana dengan kita? Ya, kita tahu bagaimana akhir dari kisah Ruth. Wanita asal Moab ini akhirnya dinikahi pria yang kaya raya, yang membebaskan Ruth dan Naomi dari kehidupan yang enggak punya masa depan, kehidupan yang benar kritis, gitu ya, benar-benar kritis. Ya, setelah menikah mereka diberkati oleh Tuhan melalui seorang putra bernama Obed. Ya, Obed ini yang merupakan bagian dari garis keturunan Yesus Kristus. Jika Ruth dipakai Tuhan dengan begitu menakjubkan, setiap kita juga pasti bisa.
Amin. Ya, sekali lagi ayat yang sangat menjadi rema di dalam Rut ini buat saya, bahwa Rut itu diperlakukan lebih dari 7 anak laki-laki. Ya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ada di Rut 4 ayat 15b. Bayangkan saudara, satu perempuan dibandingkan dengan 7 anak laki-laki. Itu karakter yang dimiliki oleh Rut sangat luar biasa. Sebelum menutup kepada perenungan ini, saya akan mengajak setiap oma, opa, dan saudara merenungkan 4 buah pertanyaan. Ini 4 buah pertanyaan yang memiliki nilai, ya. Dan saudara boleh, oma, opa boleh menjawabnya secara pribadi. Pertanyaan pertama itu, pertanyaan ini tentang mengapa, ya. Kenapa sih saya bertanya tentang mengapa? Mengapa adalah suatu pertanyaan yang memiliki kualitas dan patut direnungkan, karena jawaban dari pertanyaan mengapa itu mengandung nilai-nilai, ya. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa kamu, oma, opa, saya, mengapa setiap kita harus mau setia? Mengapa harus mau setia? Mengapa harus mau bekerja keras? Mengapa harus mau bersikap sopan, memiliki etika? Mengapa harus mau berterima kasih? Dan mengapa harus tahan menderita? Itu pertanyaannya. Silakan jawab, ya. Mengapa harus mau setia? Mengapa harus mau bekerja keras? Mengapa harus mau berterima kasih? Mengapa harus sopan? Mengapa harus tahan menderita? Jawabannya boleh dijawab sendiri-sendiri. Mengapa? Lalu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu merupakan jawaban dari pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah mengapa tidak? Mengapa tidak? Tadi mengapa tidak mau setia? Ya. Mengapa tidak mau bekerja keras? Mengapa tidak mau berterima kasih? Mengapa tidak sopan? Mengapa tidak tahan menderita? Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, mengapa tidak mulai dari kamu? Mengapa tidak mulai dari saya? Mengapa tidak mulai dari kita semua? Kita tahu satu pribadi luar biasa tadi, Rut, ya, om dan tante. Dia menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Berkat-berkat itu dari kesetiaan dan ketaatan tercurah buat kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Lalu pertanyaan yang keempat, umur kita mungkin nggak panjang lagi, ya. Siapa tahu yang besok lusa kita dipanggil Tuhan. Mengapa, pertanyaan keempat, mengapa tidak sekarang? Mengapa tidak sekarang kita melakukan hal-hal yang baik, karakter yang dilakukan oleh Rut, karakter yang dilakukan oleh Tuhan? Masa hidup kita enggak lama, ya. Tapi ketika Tuhan panggil, Tuhan sudah puas dengan kita untuk apa yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau perenungan tentang seorang Rut boleh menginspirasi setiap kehidupan kita untuk kita juga melakukan bagian kita. Karena itu adalah hal yang benar, hal yang baik, hal yang terpuji. Mampukan setiap kami semua, oma, opa, om, tante, saudara-saudara, untuk menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Menjadi alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau juga boleh menebus dosa-dosa kami. Kau boleh menjadi
guidance, pengarah dalam kehidupan kami, untuk kami terus boleh memiliki karakter-karakter yang Engkau miliki. Karena itu mendatangkan kebaikan kepada kami, dan karena itu juga mendatangkan damai sejahtera buat kami. Terima kasih Tuhan, kiranya terus Tuhan boleh menolong lewat Roh Kudus untuk semua yang mendengarkan, oma, opa, dan saudara-saudara semua menjadi pelaku dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari opa-oma kita sama-sama menutup ibadah Usinda pada hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Walaupun kami menyadari Tuhan, pandemi masih belum berhenti, tetapi kasih Tuhan yang tidak terbatas itu biarlah senantiasa selalu beserta dengan kami. Sukacita Tuhan senantiasa menaungi hati kami. Bahkan Tuhan, kalau ada di antara opa-oma, bapak, ibu yang mendengarkan siaran ini yang terdampak karena pandemi COVID, mungkin ada yang anak cucunya Tuhan menderita sakit, mungkin yang terdampak secara ekonomi. Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas itu, yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa Tuhan menguatkan kami, yang senantiasa Tuhan menyembuhkan kami, yang senantiasa menopang kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pandemi di Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja atas bangsa dan pemerintah negara kami, sehingga mereka diberikan hikmat bagaimana boleh menanggulangi pandemi COVID yang ada di negara kami. Kami juga mengingat untuk para dokter, para suster, tenaga medis yang berjuang di garis depan. Mungkin mereka sudah kelelahan, mungkin mereka juga tidak berdaya menangani setiap pasien, tapi Tuhan, kuat kuasa Tuhan yang melindungi mereka, kuat kuasa Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan juga yang akan menopang hidup mereka sehingga dalam pelayanan ini mereka boleh menjadi berkat bagi masyarakat banyak. Kami tetap berdoa menyerahkan Tuhan untuk vaksinasi yang masih terus berjalan, untuk berbagai sektor usia, berkati untuk panitia yang sedang mempersiapkan, berkati Tuhan untuk kebutuhan vaksin, berkati Tuhan untuk setiap pelaksanaan vaksinasi di setiap daerah, biarlah boleh berjalan dengan tertib dan teratur, dan setiap mereka yang menerimanya Tuhan, Engkau juga kuatkan, sehingga vaksin ini Tuhan boleh berguna untuk imun tubuh mereka. Kami percaya Engkau yang hadir bekerja di antara kami. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang sungguh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah seru doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Mari kita arahkan pandangan kita mintakan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Bapa, terima kasih. Selesai, sampai ketemu lagi bulan depan, opa, oma, om, tante, salam sehat selalu.